nari karena lu mengekspresikan Ya, perasaan lu. benar, Iya, itu iya. benar. Iya. Berarti lu pernah dong emosi apa lagi marah-marah terus lu besoknya disuruh ngedance lu bener-bener marah di situ di dance itu. Iya. Iya karena dance yang gue pelajarin sebenarnya bukan full hip hop gitu ya. Jadi Iya. kayak iya gue belajar kontemporer juga, semi Nah, ballet juga iya gitu. iya iya. Iya. Jadi ya gitu maksudnya di nalurinnya itu ke gerakan gitu. Jadi lebih kayak jadi feel orang yang ngeliat gerakan kita pun juga kayak ngerasa oh kayaknya dia tuh lagi sedang ngerasain ini deh, ini kayak gitu. Juxtapod. Insights from aspiring people. Halo semuanya, halo Jokes listeners. Welcome back to Juxtapod, Insights from Aspiring People with your favorite host, Jonathan Brian Wijaya. Hari ini kedatangan tamu spesial. Yes, akhirnya setelah 10 episode, ini episode ke-11. Episode ke-11 ini adalah episode pertama dengan tamu perempuan, ya. Sudah kenal dari satu gereja dan there's something that like I would like to talk about this person. So let's give it out for Deborah Anastasia Mingnato. Halo Kak. Halo aja. Aku bilang Kak ya tadi. Ya gue bilang Kak, ya udahlah. Deb, apa kabar? Puji Tuhan baik. Pengen bilang puji Tuhan ya. Oke. Anyway, so I'll start off with the first thing yang gue pengen nanyain tuh lebih ke masa muda lu. Masih emang kan gimana tuh podcast tuh pasti awalnya tuh pas kecil. Oke, Ya ini kan? sekarang masa muda. Iya, Oke, masih siap. kecil ya, masih kecil. So, when you're in your younger age, Oke. gua itu sering ngelihat gua tuh lagi research di Instagram. Kebetulan paling banyak tuh di tag, di bagian tag yang dimana Debo ini dulu masih kecil sangat aktif sekali ya. Waduh. Kayak jati dirinya si Debo gue lihat tuh sudah mulai ditemukan gitu sejak pertama kali lu di GMS Jember. Betul, benar. Lu waktu itu waktu GMS Jember gue lihat lu lagi nari apa gimana tuh? Iya, emang pelayanannya dance waktu itu di emang GMS Jember. emang dari dulu suka dance ya? Iya, suka nari bener. Soalnya pecicilan. Oh iya sih. Iya sih. Iya gue lihat di GMS Jember berarti si Debo ini suka nari dan gimana sih sebenarnya awalnya itu orang tua berarti dulu emang tinggalnya di Jember gitu ya berarti ya? Oh enggak, kalau story-nya itu ke Jember itu karena ikut tante gitu kan ya. Ikut tante karena waktu itu diajak buat sekolah di sana bareng sama kakak. Terus ya udah bertumbuh di sana 5 tahun. Oh 5 tahun? Iya 5 tahun. Jadi jemaat GMS tuh ya 5 tahun. Terus mulai awal-awal tuh ya pertama dia di usher gitu-gitu. Oh Nah, iya terus masih bocah berarti? iya masih kecil lah usher gitu kan. Karena orangnya ini sokap sebenarnya kayak hai gitu semua disapa gitu ya. Terus ya udah akhirnya mulai suka dance tuh karena kakak ngedance kan. Terus ngeliat Oh iya si Kak Jess. iya Kak Jess tuh ngedance. Terus kayak wah keren banget ya dance gitu. Mulailah dia ngedance kayak nyoba-nyoba ikut gitu, nyoba-nyoba latihan bareng gitu. Taunya suka gitu. Jadi ya dance itu ya otodidak gitu sih. Benar, ya. Lu gue sempat lihat di Instagram lu yang di highlights lu kalau nggak salah itu lu bilang kalau lu sendiri tuh kalau belajar dance tuh dari event. Berarti kalau gue bisa bilang itu lu lebih orangnya tuh lebih ke belajar tuh dari kesalahan-kesalahan dulu berarti. Benar itu benar. Jadi gimana ya orangnya emang mau terus belajar sih nggak gampang puas sebenarnya. Oh Jadi iya. jadi ngerasanya kayak kayaknya kurang gitu. Jadi terus-terusan ngelatih gitu. Iya emang berarti so basically like belajar dari kesalahan dan tuh kadang-kadang juga orang-orang juga
emang sih kebanyakan orang-orang tuh susah belajar dari kesalahan, ya kan? Apalagi mengulang kesalahan yang sama itu juga orang-orang juga susah. Tapi berarti tapi yang menurut gue di sini berarti yang nggak pernah puas ini yang gue pengen Oh, yang oke. pengen gue highlightin berarti lu dalam arti nggak pernah cukup gitu untuk melakukan sesuatu berarti. Eh, Dalam arti maksudnya lu lebih kayak wah kayaknya ini belum 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 gue banget nih belum gue oh iya, ya. iya kayaknya gimana ya? Buat di titik puas tuh kayak ngerasanya masih jauh gitu loh. Kayak padahal sebenarnya itu udah wah gitu, tapi kayak kayaknya belum deh gitu. Jadi masih terusnya ngerasanya kayak gue harus ngejar lagi gitu. Padahal sebenarnya ya Hmm. sebenarnya posisinya nih udah sama, tapi ngerasanya pas udah sama kayak kayaknya lebih lagi gitu. Iya bener soalnya like kayaknya ada aja gitu loh people manusia-manusia yang kita lihat ini nih juga mereka tuh awalnya tadinya kayak nggak jadinya segini yang tadinya dari paling bawah sampai tengah-tengah sampai paling tinggi tapi orang udah paling tinggi mereka tuh masih mau yang paling tinggi juga kan ya. Iya. Berarti bedanya sama orang rakus itu atau serakah itu gimana menurut lu? Apa nih? Ya? Ini ya udah kalau misalkan sama orang rakus tuh mungkin ini ya, definisi rakus menurut gue yang gampang puas kayaknya. Kayaknya Hmm. bedanya itu deh. Kalau misalkan orang nggak puas tuh lebih ke dia mau achieve terus-terusan menjadi lebih baik gitu. Kalau misalkan rakus tuh dia jatuhnya iri nggak sih? Iya, maunya terus-terusan, maunya ngelihat orang seneng dikit kayak, ah gue kayaknya bisa jadi dia tuh. Nah gue tuh definisi gak puasnya tuh lebih ke, wah kalau dia bisa kenapa gue enggak gitu. Jadi terus-terusan mau apa? Mau achieve diri sendiri tuh jadi kayak lebih baik gitu, lebih bagus lagi. Iya. Berarti kalau gua bisa bilang si Debo ini emang dari kalau dibilang dari kecil masih suka ngedance sampai sekarang itu suka ngedance berarti lebih ke emang ini jadi kepuasan lu sini berarti. Betul, iya betul. So it means that when you are dancing berarti ada sesuatu yang lu meluapkan itu. Biasanya kalau lu ngedance tuh jadi itu sebagai apa gitu dalam diri lu tuh gitu. Oh, ini ya emosionalnya gitu ya. Kalau ngedance itu yang gue rasain tuh lebih ke bukan dengerin tempo lagu dan lain-lain ya, tapi lebih ngerasain yang lu mau luapin gitu. Jadi gimana ya? Meluapkan emosinya itu pakai gerakan gitu. Iya, jadi bukan karena oh gerakannya kayak gini, enggak. Tapi lebih gue bisa menghasilkan gerakan dari emosional gue sendiri gitu. Gitu. Iya sih. Oh, so it means that so we say that kita bisa bilang kalau lu nari karena lu mengekspresikan Ya, perasaan lu. benar, itu Iya. benar. Iya. Berarti lu pernah dong emosi apa lagi marah-marah terus lu besoknya disuruh ngedance lu bener-bener marah di situ di dance itu. Iya. Iya karena dance yang gue pelajarin sebenarnya bukan full hip hop gitu ya. Jadi iya gue belajar kontemporer juga, semi ballet juga gitu. Iya. Jadi ya gitu maksudnya di nalurinnya itu ke gerakan gitu. Jadi lebih kayak jadi feel orang yang ngeliat gerakan kita pun juga kayak ngerasa oh kayaknya dia tuh lagi sedang ngerasain ini deh, ini kayak gitu. Iya. Gitu. Sedang ngerasain ini ya. Iya. Iya. Tapi emang lu jadi kayak berarti lu bisa bilang energi lu dan emosi lu Tersalurkan. terbuang di dalam. Iya, betul. Iya. Berarti itu juga termasuk sama stamina lu berarti ya. Stamina lu juga nggak pernah capek-capek dalam nari gitu. Kalau misalnya energi lu kebuang di situ. Iya, bener. Iya kayak gitu. Soalnya ya kalau gue sendiri aja nari aja gue kayak capek gitu ya. Gitu, nari karena menguras energi. Gue malah melihat dance yang gue lihat di gue itu dance itu sebagai
gerakan doang, bukan sebagai emosi yang bisa dapetin gitu dari itu. Apalagi ya mood lagunya yang gue minat tuh sama aja gitu semuanya. Ya kan. So it means berarti cara lu meluapkan emosi lu itu dari dance, apa ada hal lain? Sejauh ini sampai detik ini iya dari dance. Jadi justru dengan emosi yang gue punya, emosi yang gue dapet, gue bisa menciptakan gerakan-gerakan yang kayak yang tadinya gue kayak oh gue nggak pernah nih gerak ini, ternyata tiba-tiba keluar tersendiri gitu gerakan ini. Dan biasanya itu jadi poin plus karena ini ya, karena apa namanya, karena kan emang apalagi basicnya maksudnya di gereja tuh butuh dancer dan gerakannya nggak boleh sama gitu. Nah karena jadinya tuh kayak oh bagusnya tuh dengan gue sering maksudnya emosionalnya dipakai buat dance, jadinya kayak ya udah gue punya gerakan tuh banyak jadinya gitu. Iya sih. Iya gerakan lu jadi lebih banyak, lebih berekspresif gitu Iya. kan. Iya. Berarti kalau misalnya berekspresif berarti ada satu hal yang namanya confidence ini lu juga semakin meningkat gitu kan. Iya, dan gue ngerasa kayak PD-nya tuh lebih dari 100% kalau misalkan lagi dance tuh kayak waduh kayak udahlah gitu, maksudnya kayak dance itu gue ngerasa dance itu gue banget gitu, jadi ya udah. So it means that ketika seseorang mau mentrain confidence, mentrain emosi dalam hidupnya gitu. Menurut lu berarti cari hobi yang dia sukai dan meluapkan emosinya di situ. Iya, benar. Itu benar. Menurut gue sih ya, setuju gue dengan statement itu. Right. You know, ketika gue melihat si Debo suka nari gitu kan dari masa kecil sampai sekarang gitu kan. Gue jadi keinget gue sempat ngulik juga kalau si Debo ini juga salah satu mahasiswa dari Universitas Shahid yang dimana lu mendapatkan beasiswa. Lu ceritain dong, itu gimana sih? Gimana? Aduh ini rasa bersyukur sih sebenarnya tuh, karena sebenarnya lagi-lagi balik karena hobi ya dance gitu. Dan beasiswa yang gue dapet itu karena prestasi dance itu gitu. Jadi ceritanya ya pas SMA tuh nggak kepikiran buat kuliah sebenarnya. Jadi mikirnya apalagi dulu cita-citanya jadi polwan gitu kan ya. Iya, terus jadi kayak mikirnya kayak kayaknya kuliah nggak usah deh gitu. Terus udahlah kerja, biasa kerja, dan kakak tuh ngomong pas 2023 kakak ngomong ini ada beasiswa nih di Universitas Shahid, karena kakak Universitas Shahid kan. Terus kita coba aja yuk gitu. Bilangnya coba aja sama Ade barengan. Tapi kita nggak bilang ke siapapun gitu, cuma coba terus bawa dalam doa gitu kan. Terus cobalah Ade pakai prestasi musik, gue pakai prestasi dance gitu. Jadi itu sistem yang dia cari itu berarti talent scouting? Lebih ke prestasi non akademik gitu, tapi ya bebas gitu, mau olahraga, mau bidang musik, mau bidang nari gitu. Bahkan gue makannya kayak emang ada ya prestasi dance itu bisa dipakai buat beasiswa gitu, ternyata bisa gitu. Iya. Terus emang mereka tuh emang nyari talent-talent yang maksudnya yang mau show gitulah di dunia ini. Terus habis itu ya udah awalnya ragu gitu kan, kayak emang bisa nggak ya gitu. Iya gue juga. Ya udah coba daftar gitu. Terus pas wawancara kakak ngomong coba pilih satu lagu aja yang biasa kamu dance gitu. Terus tanya dong emang buat apa kak? Takutnya dites katanya gitu. Benar. Iya pas sampai sana terus dosennya ngomong saya lihat kamu katanya hobi dance ya dan kamu daftar pakai prestasi dance gitu. Oh iya pak gitu. Coba boleh ditunjukkan. Panik dong gitu. Emang ya meskipun bisa dance kan tetap kayak deg-degan nih gitu. Iya. Ya udah cuma kayak ya udah bisa gitu. Ya udah pas dance ngerasa percaya diri langsung ya udah dance dan puji Tuhannya keterima beasiswa. So it means berarti kemarin berarti kalau berarti gue bisa bilang itu kemarin si Kajes yang baru lulus kemarin itu dia pakai talent juga? Oh no, kalau dia reguler dia. Cuma dia tetap ngambil potongan gitu. Dia tetap ngambil beasiswa tapi nggak yang segua atau seadik gua gitu.
Berarti wow, gue juga baru dapat insight kalau misalnya ada universitas yang mereka nerima mahasiswa dari akademik dan non akademik gitu kan. Kalau Iya, misalnya kebanyakan ya universitas itu lebih ke akademik, akademik, benar. SBM, Iya. SNB gitu-gitu yang kemarin baru nih editor aku baru bukan oh bukan bukan ya tapi ya non akademik lebih ke gitu-gitu simak kalau di UI misalnya kan. Tapi berarti itu juga Universitas Syahid itu ini kita nggak promosi ya, kita nggak ada Iya, promosi. siap. Tapi Universitas Syahid yang kemarin itu berarti lu lebih dia nggak peduli lu mau ambil fakultas mana tapi lu Iya, oh betul. Bahkan dia ada beasiswa influencer content creator gitu. oh Iya, jadi kalau misalkan nilai plusnya juga karena gue aktif di sosial media gitu ya, maksudnya sosial media nggak kosong gitu dan ah mereka suka akan hal itu gitu. Katanya dari ternyata emang sosok Deborah itu maksudnya bisa branding, maksudnya bisa bangkitin personal branding gitu. Jadi nggak yang postingannya nol kah atau iya ya iya yang iya no iya 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 profile gitu lah, iya nggak. Jadi benar-benar. ya gitu sih kayak ngerasa kaget aja gitu sama ininya mereka, sistemnya mereka gitu. Iya, gue juga baru pertama kali dengar yang sistemnya influencer gitu, content creator. Berarti kalau misalnya gue bisa S2 di situ pakai Iya, iya, benar itu bener bener benar. bener bener. Tapi enggak gitu. Anyway, so it is that berarti in this hands of lu beasiswa akademik, non akademik di Universitas Syahid itu sangat membantu banget. Berapa persen dapatnya? 50%. Oh wow, Iya 50%. bayar gedung bukan? Enggak, itu udah nggak ada ini, maksudnya potongannya itu juga termasuk itu. Jadi gua cuma bayar UKT-nya aja. Wow, wow, Itu sih puji Tuhan banget sih. iya iya iya. Tapi gimana S1 komunikasi? Sejauh ini menyenangkan karena ya kalau ngomongin komunikasi ya luas gitu ya, terus apalagi tadinya tuh pilihan gua keduanya gizi, terus emang sosok aja gitu kayak Gizi. karena kan basic SMA-nya Iya. IPA kan, nah terus mikirnya kayak Bener bener tapi bener. kayak udahlah Dep gak bakal sanggup gitu, jadi kayak udah komunikasi aja Gue gitu. sebenarnya mau misalnya jadi orang gizi cuman gue sendiri aja nggak menjaga gizi gue. Saya baik. Iya, gue juga gitu karena Baik. sayang juga kan kayak ini gue udah belajar gizi tertampar oleh fakta. Oh ternyata gak boleh makan gorengan. Oh ternyata oat milk itu gimana. Oh ternyata gitu-gitu. Dan jadinya setelah lulus sama aja gitu. Gue ditampar oleh fakta sendiri gitu kan. So let's go back when you are setelah yang ini society itu yang sebelum lo mau masuk ke Universitas Syahid itu SMA, setelah SMA lu bilang lu gak mau kuliah. Iya. Jadi lu mau jadinya ambil kerja. Iya kerja jadinya. Itu jadi inisiatifnya lu sendiri atau? Gini sempet pas SMA tuh kan kayak waduh kok yang lain pada ngurus kuliah gitu ya, terus kayak pada sibuk nih, cabutlah ke Jember 2 bulan apa di sana. Oh balik. Iya terus kayak iya. pengen ya udah healing aja gitu biar gak stres di Depok gitu kan ya, terus balik ke sini, balik ke Jakarta, tes angkatan laut sempet, terus tapi kayak gagal kan, ya udah cuma nyoba-nyoba aja, tiba-tiba temennya temennya kakak juga itu ngomong kayak, "Dep udah kerja belum?" gitu, "Belum nih Kak," gitu. Terus ternyata dia tuh maksa katanya, "Gue tuh harus kerja di tempat ini," gitu. Terus gue tanya alasannya, terus kata dia, "Soalnya keluarga lu dari dulu udah baik terus sama gue Dep," katanya gitu, dia bilang. Terus iya, terus iya. terus pokoknya gue maunya lu kerja deh di sini kata dia gitu. Terus kita ngikut lah kayak, oh ya udah gitu. Terus ya udah puji Tuhan kerja, ternyata kerjanya enak banget gitu. Jadi kayak apa ya, lulus SMA gitu, terus kerja apalagi yang di tempat ternama gitu kan ya, jadi kayak wah kayaknya enak banget deh gitu. Tapi itu lu
Berarti milih jalur kerja dulu baru kuliah karena lu pengen, bukan karena mau ngumpulin duit berarti ya? Iya sebelumnya tuh sempet daftar kerja-kerja gitu. Ah. Cuma, mama tuh sebenarnya kayak, udahlah deh, maksudnya nggak usah kerja yang ini banget gitu. Cuma gue yang kayak, "Ah enggak, maksudnya jangan kosong," gitu loh. Gue maunya jangan kosong gitu. Bener. Maunya gue tetap, ngelakuin kegiatan gitu. Berarti kalau misalnya kamu tadi bilangin jangan kerja, berarti dia milihnya kuliah aja? Enggak kuliah juga. Jadi lebih ke kayak gimana ya, karena, ini loh, kan gue 5 bersaudara nih. Iya. Terus posisinya gue tuh anak tengah. Iya. Nah, terus nyokap gue tuh kayak, kayaknya cuma dia nih yang bisa diandelin buat urusan rumah gitu-gitu. Dan sedangkan adik-adik kan sekolah, kakak gue kuliah kerja gitu. Nah, rumah nggak ada yang handle dong. Iya. Nah, nyokap gue tuh maksudnya bantu mama aja gitu. Mama kerja, kamu bantu di rumah gitu loh. Terus gue yang kayak, ya sebenarnya bisa juga bantu di rumah, tapi kan kalau sambil kerja mungkin lebih bagus gitu loh, kan dapat penghasilan gitu. Iya sih. Gitu. Iya benar dapat. Iya. So berarti lu udah SMA udah lulus udah dapat keterima kerja dan puji Tuhannya dapat gaji. Sorry berapa 2 digit? Waduh, itu harusnya haleluya. Gajinya itu UMR, berapa ya sih kalau UMR Jakarta tuh berapa lagi? Sekarang berapa sih? Enggak ya, waktu itu gue dapat 5,3. Oh, iya. 5,3 lulusan SMA waktu itu. Dan gue ngerasa kayak itu gede banget sih. Iya sih. Gue waktu itu dapat awal tuh cuma 2 juta, 3 juta itu udah ngerasa gede banget. Iya. Terus dapat segitu gue kayak gila gitu ya, kayak wow gitu. Tapi perjuangan gue kan kita sempat ketemu waktu gue lagi di Cibubur Junction. Iya. Lu pas-pasan. Iya. Gue tanya, lu dari mana? Kelapa Gading. Oh, tempat kakak gue kerja. Oh, gitu. Tapi bukan tempat lu kerja? Enggak, tempat gue kerja di Gambir. Oh. Ya gue pulang pergi Gambir naik busway waktu itu. Perjuangan banget sih. Iya, nangis-nangis sih, cuma ya nggak apa-apa gitu. Yang penting dapat duit. Iya benar. So in that workplace, lu berarti kerjanya ngapain berarti itu? Itu kalau menurut gue ya pengalaman kerja paling konyol sih, enggak sih sebenarnya, kayak itu cuma datang terus kita tuh nge-verifikator data gitu ya. Dan lu dikasih kebebasan lu mau tidur, mau apa gitu. Mau makan kayak terserah. Yang penting kerjanya tuh dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Oh. Gitu. Dan gue ngerasa kayak udah kerjaan itu paling enak sih. Cuma minusnya emang kontraknya nggak jelas gitu. Bisa tiba-tiba bulan depan di-cut atau gimana gitu kan bisa. Karena dia programnya itu nggak nentu gitu, nggak nentu ada gitu loh. Oh. Tapi berarti kenapa lu tiba-tiba yang tadinya udah bagus ada kerja, kenapa tiba-tiba jadi? Iya, karena daftar kuliah. Karena kuliah beasiswa itu. Terus gue ngerasa kayak kalau cuma lulusan SMA aja nggak cukup gitu. Bener. Kita harus sarjana gitu. Iya, jadi sebenarnya berat ya ninggalin kerjaan itu tuh kayak aduh ini gue udah enak banget nih gitu. Udah yang kayak kapan lagi punya duit yang banyak gitu kan ya. Terus tapi mikir lagi ke depannya kayak semuanya tuh bukan tentang ya duit itu juga gitu. Tapi kan tentang apa ya, maksudnya gue tipe yang mau belajar juga gitu, nggak mau nge-stuck di situ aja gitu. Jadi menurut gue dapat pengetahuan lebih banyak tuh lebih baik. Iya sih pengetahuan. Iya. Tapi dalam pandangan gue lebih ke orang kenapa orang kebanyakan SMA mau kuliah itu karena emang mereka sebenarnya pertama mau dapat gelar kan. Tapi jangan salah berarti dong, ternyata ada juga anak-anak SMA yang bisa dapat kerja gitu kan. Iya. Benar. Sorry. No, so from a career girl to a campus girl, how is it? Apa ya perubahannya? Jauh sih. Dulu pas kerja ketemunya sama yang mapan gitu ya, yang udah ada yang berkeluarga, ada yang udah emang di atas gue semua sih, karena gue paling kecil kan waktu itu di situ. Di kerjaan. Iya pas di kerjaan, karena apa namanya? Ya gimana lulusan SMA baru tiba-tiba langsung masuk gitu kan ya, jadi kayak paling bontot gitu di situ, jadi kayak ya udah. Terus tapi
serunya gimana ya, belajar buat apa ya, dikasih kepercayaan manage uang yang benar gitu, terus kayak belajar buat rendah hati, buat kayak ini harus bisa nih kasih ke keluarga, kasih ke adik, kasih ke ini. Jadi kayak apa ya, karakter juga gitu loh. Dari kerjaan itu tuh kayak kebentuk karakter yang dewasa gitu loh. Bukan yang kayak egois lagi, "Ah gue maunya ini nih, gue udah punya duit ini, ya ini terserah gue," gitu. Justru makin gede gitu pemikirannya pas kerja. Iya, pas lagi di momen Iya, kuliah ya. terus pas kalau switch ke kuliahnya, eee, ya itu jadi tetap lagi ngerasa noob, kayak ngerasa, wah ternyata ada yang maksudnya ternyata ada yang lebih semangat lagi nih buat ngejar apa namanya, ngejar cita-citanya gitu. Ternyata tuh, yang di kuliah nih lebih apa maksudnya seru-seru banget nih orang-orangnya gitu, mau terus-terusan belajar, mau terusan balik lagi ke yang kayak SMA ngambis gitu loh, Iya, ngambis buat, iya iya wah iya kayaknya iya. nih dapat nilai segini nih, wah achievement banget nih gitu. Jadi kayak balik lagi ke dunia, mau apa namanya, mau achieve sesuatu nilai yang gede gitu jadinya. I think we can almost agree that kalau gue bisa bilang semua anak-anak SMA kayaknya aku rasa udah mulai ambis tuh pas kelas 12 kelas Iya 11. benar sih, Iya itu iya. bener. Karena gua sendiri gue punya kerjaan apa gue punya teman-teman satu grup sekarang masih ada itu mereka yang gitu kita itu kalau mau ujian tuh kita benar-benar begadang buat lihat-liatin soal karena kan soal-soal yang Oh, diambil tuh dari Cambridge yang sebelum-sebelumnya gitu biar dimasukin di soal yang baru gitu. Jadi makanya kita kerjain gitu. Emang emang ambis ambis tuh pas di SMA gitu ya. iya. Sama tapi pas kuliah ya Iya. iya iya gitu. Tapi kalau gue bisa bilang di sini, lu berarti suka orangnya tuh suka yang meng-unlock experience lu. Iya, iya benar. Dengan arti gue nggak bisa begini doang nih. Gue nggak bisa gini-gini aja nih. Gue bukan Debo yang orangnya tuh kayak stuck di situ aja gitu. Bener gak sih? Itu benar, meskipun ini ya, Ojen juga tahu maksudnya kayak sering ngeluh gitu, Ah, sering capek gitu ya kayak, terus ngerasa kayak, "Ah kayaknya udahlah dunia gue udah runtuh banget nih," enggak, iya tapi iya kayak iya 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 tapi iya. lagi-lagi penasaran gitu, Ah, timbul rasa penasaran kayaknya, "Wah kayaknya gue bisa nih," gitu. Misalkan, ya udah kan, eee, kerjaan yang kemarin ketinggalan nih, ya udah tandanya gue bisa kerja lagi gitu, bukan yang nggak bakal bisa kerja gitu. Ya jadi kayak terus penasaran, terus kayak terus coba sih gitu. but it was worth it ketika lu dari lu abis SMA terus kerja itu sangat worth it kah? Iya, iya bener sih. Iya iya. Jadi emang kebanyakan orang tuh juga pengen pengen kerja tapi ya bingung gitu kerjanya apa gitu. Tapi Mhm, eh, ber- kita ngomongin soal kerjaan yang dimana iya. orang-orang tuh lebih melibatkan apa gitu. Misalnya menurut lu itu kalau kerjaan itu lebih melibatkan uang dulu atau melibatkan nyamannya dulu baru uangnya belakangan? Kalau menurut gua nyamannya dulu, tapi soal uang juga harus dipikirin gitu. Hmm. Sebenarnya kalau dari, Sisi pengalaman ya, ya dari ya sisi kalau lu. pengalaman tuh gua awalnya nggak mikir nih kerjaan tuh duitnya bakal gede dan lain-lain, enggak. Ya Gua pas SMA mikirnya ya. gua Iya. mikirnya, wah, eee, lulus SMA punya kerjaan keren dong Iya gitu. iya 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 Iya, iya. Iya. apalagi enggak yang susah banget gitu. Hmm. Oke, terus abis itu, eee, ya udah jadi gua tapi balik lagi kalau Hmm. emang kebutuhannya di finansial gitu, Hmm. gua ngerasanya ya harus tetap inilah, tetap Apa? apa namanya, tetap diobrolin, soal uangnya gitu. Tapi kalau buat, lulusan SMA ya, lulusan SMA yang belum punya pengalaman, gua ngerasanya ya cari tempat kerja yang nyaman dulu gitu, jangan yang karena duitnya dulu gitu. Hmm. Iya. Oh berarti sama SMA itu lu pengalaman lu di kerja apa lu belum ada experience waktu itu. Sebenarnya ada, karena kan gua bantu nyokap gua, buka usaha, terus Hmm. jualan gitu. Karena dari SMP tuh nyokap gua suka
ya gitu lah, biasa kayak mama bikin nasi goreng nanti jualin ya ke teman kelas gitu. Nah kan dari situ-situ terus gue belajar tuh kayak, oh caranya gini nih, maksudnya kayak kalau mau dapetin duit kayak gini-gini. Nah terus abis itu nyokap gue kerja di rumah makan mana terus gue ngikut gitu. Sebenarnya kalau buat pengalaman gue ada banyak malah kalau dibilang gitu. Cuma kan gak bisa dicantumin di ini gak sih, apa namanya, di CV dan lain-lain karena kan gak resmi gitu, Benar, apalagi benar. SMA gitu kan. Jadi kecuali SMK gue masih bisa kayak gitu, masih bisa masih taruh di CV masih bisa gitu. Iya, soalnya kan kayak lu sendiri nggak ikut OSIS berarti ya? Iya, Iya, benar. dan lu sendiri dan kayaknya kebanyakan tuh orang-orang kalau nyari kerja tuh bukan dari orang tuh nyari kerja tuh karena lihat CV-nya tuh, oh ini gue orang pernah Banyak iya pernah pengalaman, iya. masuk ke OSIS gitu Iya. segala macam gitu kan. Tapi ternyata dari sisi lu nggak gitu Iya, berarti. enggak. Iya sih. Anyway, let's talk yang mau gue juga bahas di sini ya, ketika lu kuliah juga, lu unlock experience gitu-gitu, lu berarti sekarang ini sering ikutin make event sambil kuliah? Iya karena salah satu syarat beasiswa harus aktif di kegiatan kampus gitu, dan kampus tuh kan suka promosi ke sekolah-sekolah gitu kan ya. Iya jadi gue sering ikut event promosi gitu, waktu itu ke Sukabumi gitu, adik gue ke Lampung waktu itu berangkat ya. Terus iya kita ke sekolah-sekolah, terus ngerasanya kayak iya sih maksudnya, pengalaman saat kerja sama kuliah ya beda sih pokoknya, iya emang beda. Tapi kalau misalkan dibilang seru, kuliah tuh ya pas kuliah tuh seru gitu. Selain kenal orang baru gitu, terus pengalamannya juga makin banyak jadinya gitu, gitu sih. Yeah. So, it means that for you to do that event gitu-gitu berarti lu apakah bisa dibilang berarti time management lu juga bagus berarti? Wah kalau time manajemen tuh aduh, Ajan aja tahu ya gimana ya, makanya kayak sangat berantakan sebenarnya kalau dibilang, cuma lebih ke ya prioritasin apa yang harus dikerjain sih, maksudnya emang harus prioritas ya udah kerjain dulu gitu. Gue tipe yang ini sebenarnya sih, nunda sebenarnya, tipe yang nunda, cuma lebih ke sadar diri kayak, oh ini harus dikerjain jadi ya udah kerjain gitu. Berarti ada tanggung jawab berarti Iya. ketika lu mau kerjain lu mau nunda gitu teh. Iya. Iya. So I think Debo has so many experience that that Debo menangkan beberapa awards yang gue bisa baca ini sih. Aduh. Ini kayaknya waktu pandemi nih kayak gini. Pertama nih TikTok first mana sih? Oh ya TikTok challenge first place. Oh itu, ya. Itu waktu pandemi. Iya benar itu nyoba sebenarnya. Kayak pandemi kan bingung ya, aduh ngapain nih gitu. Terus booming TikTok lah gitu kan. Booming TikTok ya. Tapi ngerasanya awal-awal kayak TikTok tuh alay gitu. Wah juga tadinya mikirnya gitu. Cuma terpaksa karena emang hiburan di Instagram tuh kurang gitu kan. Bener. Terus ya udah, terus gue mikirnya gini, kalau misalkan dance-nya bener pasti nggak dibilang alay gitu. Bener. Iya, terus ya udah akhirnya sama Misha sama sahabat gue dari SMP terus kita hobinya sama-sama dance gitu. Terus kebetulan waktu itu gue boleh nginep cuma di dia doang gitu kan. Jadi gue kayak kita bikin ini yuk lomba, maksudnya kita ikut lomba yuk gitu. Terus kayak hadiahnya bagi 2, oh ya udah boleh Dep gitu. Waktu itu dance itu menang dan yang tag videonya kakaknya Indi waktu itu kan dia. Oh diikutan? Iya kakaknya dia ikutan. Terus itu sebenarnya salah tau, kita udah tag di Margo dan kita udah kayak udah pede banget, ternyata kata kakaknya, Kak maksudnya kita tuh pakai lagu kita, oh salah ya gitu. Akhirnya saat pas H-1 dia bilang kita tungguin kok Kak, kata dia H-1 mau ditutup, kita langsung tag video lagi dengan lagunya mereka terus gerakan kita bikin, udah habis itu tag kita upload
puji Tuhannya menang juara 1. Asik. Iya. Gitu. Itu Kak Dian kenapa sih nggak komunikasi dulu Iya. ya? Ngomonginnya pas udah mau rekam kali ya itu nanti itu Kak Shandi nanti sering lihat dia bilang nih, oh yaudah deh ntar kita ngomong ke Kak Dian ya gitu ya. Anyway, the second one is the KCCI anniversary second winner. Wah, itu juga karena TikTok lagi. Ini Kak Dian juga itu terlibat dari situ. Siapa yang Kak Dian? Oh enggak, kalau itu gue tag di Surabaya waktu itu. Pas lagi healing yang gara-gara stres itu. Stres yang apa SMA, yang lulus SMA. Nah, terus tiba-tiba KCC itu kan komunitas yang kakak gue suka Korea gitu kan. Nah, terus dia ngomong dia ada challenge nih, ada dance challenge, TikTok challenge juga kata dia. Ikutan Gigi gitu. Bikin lah, terus gue bilang, Kak tapi kan aku sendirian gitu, udah gak apa-apa ikut aja gitu. Pede lah bikin sendirian. Waktu itu dibantuin sama Nadine videoinnya. Dibantuin Nadine. Oh dia di Surabaya waktu itu? Iya dia waktu itu ikut gue ke Surabaya juga. Terus kita dibantuin Nadine, kata Nadine kurang gini Kak Dewi, kurang gini. Oke, masukannya boleh. Terus yaudah tag video, dikirim, tiba-tiba ada undangan kayak selamat Kak terpilih menjadi maksudnya masuk buat jadi ikut final. Ya terus abis itu ya udah kita tes di waktu itu tesnya di ini loh Lipo. Oh lu Lipo Surabaya bukan? Oh bukan di yang di Kuningan itu mana? Oh Lipo Mall. Lipo kok Lipo sih, apa sih yang di Lotte? Iya Lotte. Lipo sih ya Lotte. Terus habis itu di situ cuma berdua, sedangkan yang lain bawa rombongan. Ya yang lain tuh fans yang lain tuh kayak bawa rombongan, terus kayak deg-degan ya sendiri dari Depok gitu kan. Habis itu, cuma kakak di tengah doang kayak semangat gitu. Ya udah, terus pas dance tiba-tiba pujitannya juara 2. Iya, ternyata itu jurinya langsung dari Korea, dua langsung dari Korea. Terus kayak ya udah langsung kayak seneng banget sih. Dan karena itu juga dimasukin sertifikatnya buat beasiswa. Nah itu. Iya. So it means that I think we can conclude misalnya gimana Debo itu orangnya lebih ke cuek, bodo amat omongan orang gitu ya. Iya. Kalau yang nggak kenal ya. Kalau yang kenal mungkin kepikiran jadinya kayak aduh gimana sih gitu. Ya overthinking sih. Cuma kalau yang nggak kenal lebih ke ya udahlah gitu. Tapi pas dance maksud gue sebenarnya sih iya kan, karena kayak ya ini kan gue kan mau ngedance gitu kan. Iya. Terus apalagi posisinya nggak kenal kan, cuma kakak doang yang ngeliat kan. Jadi kayak kalau ngedance kayak oh yaudah orang-orang yang kenal tuh ya udah gitu tahu gitu. Kalau yang nggak kenal ya udah bodo amat gitu. Langsung. Iya. Tapi ya so it means that to train your confidence as well, itu betul kita balik lagi itu lebih ke ya nggak usah mikirin kata orang kali ya. Iya. Jadi ya kerjain aja dulu gitu berarti kan. Ya. So sering juga gue lihat di research juga yang dimana salah satu highlights yang takut nih kayak di stalking waktu jadi ini. Iya emang harus ya. Emang kalau soal podcaster tuh harus nge-research, bener kan? Radio kan juga nge-research kan. Nah ini gue sering lihat juga ada 2 topik terakhir. Yang pertama itu sebenarnya gue pengen bahas film sih sebenarnya sih. Lu kan sering nge-rating film tuh. Betul. So I think the most impressive film in Netflix I say is banyak ya film di Netflix yang banyak kalau gitu iya. Gua udah pernah nonton Glass Onion, one of the films dari Knives Out. Belum. Kalau yang terbaru-baru belum, di Netflix tuh belum. Yang terakhir nonton Netflix tuh ya kemarin sih, cuma maksudnya kalau nonton yang benar-benar full kayak dulu tuh udah lama gitu. Salah satu film yang gue bisa bilang tuh kalau lu tuh paling berkesan tuh namanya The Things. Sampai The Things. Gak tahu juga gue. Iya, lu gak lupa ya. Lu sampai bikin nonton yang ini ya
siapa deh? Iya maksudnya ya gue tau. Ya, Iya gue tau. The Things. Iya. Ya, dulu sampai bikin nonton kedua, ketiga. Oh iya benar Iya, sampai ketiga, iya benar. Oh ya. Ngikutin banget ya. Iya, Apa itu ini awalnya tuh karena kaset. Itu kan ada kasetnya kan? Oh. Iya, terus bokap gue tuh dulu sukanya beli kaset. Iya, terus kan gantung ya, terus gue yang kayak kayaknya gak seru nih kalau gantung nih gitu. Akhirnya gue cari tahu lah gitu. Iya. Apalagi terus emang filmnya seperti apa sih kalau bisa dibilang? Itu tuh ini kalau nggak salah ya kan bilangnya sampai yang ketiga ya gue bilang. Iya. Itu tuh tentang ini sebenarnya tentang dunia masa depan setahu gue ya. Setahu gue tuh tentang dunia masa depan, tapi dia tuh ini apa? Enggak jelas gitu loh, bukan gak jelas ya gimana ya? Kayak bener-bener gak bisa, yang gue pikirin kan dunia masa depan tuh kayak gini gitu. Tapi pas di filmnya tuh enggak gitu. Ternyata lebih menyeramkan gitu. Dan kenapa gue suka film itu karena gue tuh suka mempersiapkan diri untuk sesuatu yang akan datang gitu. Jadi ya lebih lebih ke waduh sebelum itu terjadi gue udah tahu nih harus apa gitu. Iya bener-bener. Berarti ya jauh sih sama apa tuh yang yang film yang bisa memprediksikan masa depan yang apa tuh ya? Gue lupa. Yang bisa melihat misalnya pesawat udah mau Final Destination. Ya, itu sama aja kali ya. Ya kalau itu kan lebih ke dikasih penglihatan. Iya. Nah kalau ini udah di dunia masa depannya gitu. Iya. Tapi berkelanjutan gitu. Sama gue. Tapi itu gue tertarik juga sih. Iya, sama gue juga lihat kalau gue setuju kalau kita tuh suka Stranger Things. Oh iya, itu favorit sih. Terus apa? Udah mau ke-6 berarti ntar lagi. Iya, benar udah mau ke-6. So, the last topics yang gue pengen bahas udah lebih dari setengah jam loh. Udah mau sejam. So, the last topic is yang ketika salah satu orang yang masuk di acaranya Dreambox Indonesia. Waduh. Nanti Andy tolong editor nanti kita bikin preview video di tengah-tengah. Ada nanti gue kirim linknya. Ada kayak harus di take down deh sama Dreambox. Ya bagaimana orang udah di storyin. Ya udah kalau di take out itu storynya dari KJS itu di highlight masih ada tuh highlightnya. Yes, baik. Anak komunikasi banget nih gaya-gayanya nih. Namanya siapa? Namanya Deborah. Deborah, apa huruf ke-12 dalam abjad alfabet kita? Gimana cara huruf L? L. Asik. L. Iya, L. Jawabannya betul atau salah? Betul. So, I'm not talking about Dreambox. So, it's about how you manage your social media. Oh, oke. Iya kan lu karena lu di sekarang ini ngampus sambil kerja. Bener, ngampus sambil kerja. Rasanya sudah lebih stres lagi kah? Iya, betul. Betul sekali. Udah masuk event, masuk kerja, masuk kantor, kuliah lagi. Tapi kuliah juga harus ada online-nya apa full onsite? Kalau sekarang lagi online. Karena kan renovasi kan gitu. Jadi ganti-gantian gitu. Iya. Per 3 bulan nanti offline, nanti online gitu. Nah, lanjut lagi. Berarti kuliah sambil kerja sambil event itu sekarang kerja di Vier. Iya, ya, PT Vier. Nah, so lu handle sosial media di Vier kan? Iya. Nah, pandangan lu tentang sosial media handler itu seperti gimana? Nah karena sebelum di Vier gue handle sosial media kampus, ya gue pegang juga sosial media kampus, terus jadinya apa yang dipelajari di kampus diterapin di Vier gitu. Jadi udah nggak belajar lagi. Sebenarnya belajar di Vier banyak gitu. Apalagi kan beda ya, maksudnya ini kan college terus ini perusahaan gitu kan ya. Terus iya jadi
Kalau yang di kampus tuh lebih fun, lebih anak muda. Nah, kalau yang di perusahaan itu kan tujuannya buat mitra, tujuannya buat yang range umurnya tuh udah yang 30-an gitu. Jadi harus menyesuaikan gitu kan taste-nya gitu. Nah, kalau nge-handle jujur awal-awal tuh agak susah sebenarnya karena kebawa gitu loh, karena sisi anak mudanya kebawa nih ke ini perusahaan gitu. Terus kayak sempet kayak, "Oh kayaknya nggak bisa deh kayak gini," gitu. Terus ya udah mulai belajar, mulai ngulik kalau jadi suka mainin sosial medianya ini perusahaan gitu. Terus ngelihat kayak kan di follow-nya tuh pasti perusahaan-perusahaan lain gitu kan. Iya Oh iya terus iya kayak, iya. oh ternyata kontennya gini gitu. Oh ternyata cara biar masuk ke audiensnya tuh gini gitu. Nah ya udah belajar dari situ. Terus karena di perusahaan sekarang juga yang nggak sendiri, di VR tuh udah nggak sendiri, ada apa namanya, ada partner juga. Terus jadi lebih ke apalagi dia yang profesional gitu kan ya hitungannya. Nah, dia lebih yang ngebantu di sosial media, terus gua bagian ngedesain gitu. Terus kalau misalkan buat nge-handle ya itu, jadi sekarang udah stabil gitu. Terus lebih ke, ya itu kayak aktif aja sih, aktif buat nge-post, buat story gitu. Terus jadinya kayak ngerasa, eee, bermanfaat gitu. Terus apalagi, jadinya ini ya, apa namanya, akunnya tuh, bisa dipakai buat, nge-stalk yang maksudnya, buat yang kayak, "Oh perusahaan ini lebih tinggi, ah berarti gue bisa Iya stalking yang perusahaan ini dari iya. akun perusahaan ini nih, maksudnya nggak Nah, harus dari akun gua," gitu. Ya gitu sih maksudnya, jadinya banyak manfaatnya gitu sih megang-megang sosial media itu. so it means that ketika lu melihat, mmm, lebih melihat inspirasi Mhm. berarti lu ambil contoh dari yang udah lebih gede daripada punya lu sendiri gitu? Iya betul betul, Nah, dari inspirasinya gitu. Kadang kalau enggak, eee, ngebandingin dari IG sendiri gitu, mmm, maksudnya dari sosial media sendiri gitu. mmm, Kayak kadang tuh Kanando lebih kayak, oh kalau misal kan kalau Debo, Instagram yang kayak gini rame ya karena, audiensnya ya seumuran Debo gitu. Nah tapi kan kalau perusahaan nggak bisa disamain gitu, benar benar. pikirannya gitu ya. Jadi ya ya harus sering mainin sosial media perusahaan terus kayak, ya itu, ngeliatin yang udah perusahaannya udah tinggi gitu terus dipelajari gitu. So, mmm, basically ketika, emang sosial media punya market sendiri kan, Iya kayak betul, lu udah Shahid dan mhm, Pierre itu punya marketnya masing-masing. Nah, mmm, gue pengen underline yang kata, melihat kompetitor lain gitu. iya, Ketika, berarti bayangan orang itu gue lihat itu kalau misalnya lihat kompetitornya lebih tinggi, mmm, merasa down. iya insecure Iya gitu ya, insecure heeh. gitu. Nah, berarti caranya lu melihat kompetitor lain itu dengan lu menerapkan? Eee Pas ngelihat yang lain, bukan berarti kita ngejiplak ya. Nah, Iya, jadi, ngelihat yang lain tuh lebih ke, wah dia aja bisa loh kayak, tinggi gitu, maksudnya dengan konten kayak gini. mmm, Harusnya dengan ide gua yang misal gua punya ide gitu, tapi gua ngerasa belum up gitu, maksudnya kayak belum bagus banget gitu. Terus gua ngelihat dulu ke dia tuh kayak, oh konten dia aja segini maksudnya bisa naik gitu. mmm, Terus gua kalau kayak gini harus gimana ya gitu. Nah mmm, kadang bukan ngejiplak tapi lebih ke mikirin lagi gitu. Nah mmm, solusinya kadang ini, diskusi. iya, Misalkan kita ngobrol, gue bilang, "Kak, Debbie punya konten kayak gini nih atau konsep kayak gini kira-kira biar bisa naik di perusahaan Kak Nando yang di VR ini gimana?" Nah nanti Kak Nando ngasih insight, mmm, "Oh menurut Kak Nando gini gini gini." Nah gitu. Nah makanya jadinya berkembang terus meledak gitulah, mmm, gitu. Jadi, akhir-akhir ini kontennya udah mulai naik gitu. mmm. So, menurut lu dengan hal seperti itu bisa ngalahin video-video yang lagi viral berarti? Iya, bahkan kita bisa jadi contoh buat orang ngikutin konten kita gitu Iya kalau yang iya 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 iya, iya sih iya sih. Karena kebanyakan orang juga kadang-kadang bikin konten tuh ikutin viral, bukan ikutin, iya, dari pelajaran orang lain gitu bener. kan. So, nanti kita manggil editor lagi. Oke. Kata editor, "Duh capek banget sih." Tenang kok nanti kita naikin gaji. Nah, kita bilang nanti, so berarti dengan kata lain itu,
menjadi viral itu cuman hanya sementara berarti ya? Iya benar Iya. sementara. Sebenarnya tujuannya tuh lebih ke gimana, nih konten atau nih sosial media diingat gitu. Jadi orang kalau ngelihat ini kayak, "Ah ini tuh Vier," gitu, identik gitu. Iya Jadi iya iya iya, iya. social personal branding berarti Iya ya? Iya. gitu. Yang sebenarnya tujuannya tuh itu, bukan karena viralnya gitu. Karena, orang tuh biar tahu gitu, ini tuh siapa dan langsung inget, oh karena ini maksudnya ngeliat ini tuh kayak, oh langsung tahu nih ini dia gitu. So ini kita berarti at the end, viral bisa dikalahin kalau personal branding lu kuat. Iya benar. Alright. Sudah berapa lama kita di sini? Baik. Bentar, gue udah lupa lagi. Oh udah mau hampir sejam. Udah Oke. kerasa kan udah mau hampir sejam. Oke. Anyway, tadinya mau 1,5 jam, cuman karena udah mau tutup ini studionya Oh ya kasihan siap. yang punya. Takutnya ini aku juga udah lapar. Oh ya Gue siap. juga lapar. Bagian nanti ya guys. Oke, anyway, thank you guys for watching this episode. My name is Jonathan Brian Wijaya. Aku Deborah Anastasia Winganto. We'll see you in the next episode. Dadah semuanya. Thank you. Bye-bye. Thank you. Jokes to Pod. Insights from aspiring people.